Dari lu maba, dari lu maba, coba pengalaman dari lu maba itu ada nggak sih model-model kayak semacam pepeloncoan atau mungkin apa sesuatu gap antara junior dan senior? Jelas ada, karena kan kita tahu kan budaya kampus itu identik dengan senioritas gitu. Gue inget Bung Panji di sini kembali lagi di Kepus Kehidupan Kampus. Oke, hari ini udah ada Bung Iqbal, salah satu mahasiswa perguruan tinggi swasta di wilayah Jakarta Barat. Halo Bung Iqbal. Halo Bung Panji. Apa kabar Bung Iqbal? Baik Bu. Ngobrol-ngobrol aja. Yoi. Sambil ngerokok. Yoi. Oh, ngopi. Dari mana tadi, Bung? Dari rumah Bu. Lu sebelum diundang, lu kenapa mau diundang di sini? Ya kebetulan kan kita emang Apa tuh? penting lah untuk menceritakan juga kehidupan di kampus. Emang lu tahu lu mau ngomongin apa di sini? Ya. Tentang kehidupan di kampus gitu Bung. Iya. Kenapa ya? Kenapa lu mau? Emang ada yang menarik gitu dari kehidupan kampus? Ada, karena kan kita tahu kan gimana pergaulan di kampus gitu. Kuliah berarti online sekarang ya? Online. Lu sekarang udah semester berapa? Semester 8. Oke. Semester 8. Itu hitungan, lu udah ngambil skripsi belum sih hitungan itu? Atau seharusnya ya? Seharusnya semester 8 itu lu harus udah ngambil skripsi atau? Ya, belum sih, karena Belum. kemarin sempat cuti juga. Sekarang masih cuti? Atau sekarang justru lu malah baru mulai masuk lagi nih Bung? Ya, mulai masuk lagi Bung. Itu. Semester 8 berarti usia yang cukup tua lah ya untuk dikatakan sebagai mahasiswa. Udah terlampau itu kita. Berarti lu angkatan 2017. 17. Aslinya emang angkatan 2017 atau lu lulusannya tahun berapa? Lulus sekolah. Sekolah. Lulus sekolah 2013 Bu. Anjir. Lu tuan lu dong. Gak masalah sih Bu, gak masalah. Jadi lulusan 13 gua. Tapi baru kuliah baru di Iya, tahun 2017. Karena sebelumnya sempat kerja kan. Ngapain tuh? Ya, kerja. Kerja apa? Karyawan kayak pernah jadi OB, supir gitu-gitu. Nah, hal apa gitu? Hal apa yang membuat lu wah gua harus kuliah nih kayaknya? Atau kan mungkin lu dulu kerja merasakan gaji, uang, bisa beli ini itu itu kan mungkin kan. Terus hal apa gitu yang buat lu wah ini gua pengen kuliah gitu. Kira apa tuh? Ya kalau ditanya hal apa, ya karena kita tahu kan kalau kita melamar kerja pada saat posisi kita SMA gitu, itu kan jelas posisinya berbeda mungkin antara yang pakai ijazah SMA dan yang pakai ijazah S1, dan itu mempengaruhi posisi di dunia kerja maupun perolehan gaji. Berarti strata lah ya. Satu betul. Tapi justru beberapa pandangan, bukan pandangan gua ya, ini beberapa pandangan orang di dalam dunia kerja, lulusan SMK itu hampir setara dengan S1. Gitu. Katanya. Gua udah lulus tapi kan belum kerja. Jadi belum tahu. Katanya kan seperti itu. Ya kalau itu masih mungkin isu aja kali Bung Panji ya. Berarti hanya sebatas lu merasa bahwasanya gelar ya itu adalah kepentingan juga, benar. Berarti kalau gue bilang tujuan lu kuliah adalah untuk mencari gelar, hanya mencari gelar, sepakat atau enggak? Kalau itu enggak Bung Panji. Oh enggak, karena kan kita kan begitu gitu ya. Tapi tadi lu bilang lu kerja kenapa lu mau kerja? Ya karena gaji SMA gini kalau
lulusannya sarjana kan ini gelar dong. Iya. Itu kan tapi formalitas. Iya. Bahkan enggak. Ya. Atau lu punya argumentasi sendiri? Punya argumentasi sendiri. Punya argumentasi sendiri, Bung. Jadi gelar memang penting untuk formalitas pengajuan kerjanya kan. Nah, tapi disiplin ilmunya juga penting, Bung. Soalnya kan nanti kita diinterview. Misalnya saya begitu punya gelar S1, saya diinterview tapi saya nggak ngerti, ya nggak bisa dipertanggungjawabkan loh gelarnya. Jadi antara formalitas dan kualitas kita juga harus bisa diseimbangkan, kira-kira gitu, Bu. Soalnya banyak kan yang gitulah ya. Ya ada ngejar titel, akhirnya begitu kita kerja jong kan akhirnya. Kira-kira gitulah. Jadinya dia sama dengan SM kan gitu. Iya, oke. Masukan diterima. Nah, lu dulu itu sekolah itu STM SMA? SMK, Bu. SMK. Di Pancakarya. Wilayahnya? Cikokol, Tangerang. Jurusan multimedia. Hari ini lu ngambil jurusan hukum. Jauh. Ya karena mungkin SMK juga nggak ada kali ya, SMK yang hukum ya? Nggak ada. Jadi sah aja ya dong. Sah aja. Bener. Tadinya gue pengen bilang kali ini ya, gue boleh lihat SMK hukum emang ada? Oh nggak ada. Nggak ada. Berarti sah aja. Oke. Kenapa lu memilih jurusan hukum? Ya karena waktu itu kan kita sempat kerja juga. Nah terus kita lihat di situ HRD kita kan ada orang officer gitu, orang officer tuh ada orang hukum, kayak kerjanya enak gitu, Bu. Nah, kira-kira itulah yang membuat gua jadi motivasi buat kuliah. Posisi itu, Bu. Itu pun motivasi kuliah. Motivasi kenapa lu ngambil jurusan hukum? Ya. Kenapa? Ya itu tadi. Karena emang kerjaan officer itu ada hubungannya dengan hukum? Ada, Bu. Kayak di perusahaan itu kan misalnya ada HRD. HRD kan terbagi 3. Ekonomi, psikologi, hukum. Hukumnya ini yang buat kayak misalnya ketika perusahaan gugat AMDAL, nah dia jadi advokat yang membela kepentingan perusahaan gitu, Bu. Advokat dong? Iya, advokat perusahaan ya. Itu. Oke. Tapi lu sempet membayangkan nggak ekspektasi lu ketika lu masuk jurusan hukum sesuai atau enggak ketika lu sudah masuk di jurusan hukum dan sebelum lu masuk jurusan hukum? Oke. Pas semester 5 gue kayaknya ngerasa salah ngambil jurusan. Cuma ya udahlah, nikmatin gitu kan. Ya. Nah, kenapa tuh? Mulai ngerasanya tuh gini, Bung, karena ya kita tahu lah problematisnya kawan-kawan yang khususnya ya yang ngambil di Fakultas Hukum itu berat dengan mata kuliah hukum pajak misalnya atau administrasi perkantoran itu detail matematikanya, Bu. Nah itu yang buat gua dilema. Sementara kan gua sendiri ngukur kapasitas gitu. Kalau gua matematika emang kurang gitu loh. Tadinya gua pikir hukum itu matematikanya nggak ada, taunya ada. Kira-kira gitulah yang nggak sesuai ekspektasi gitu. Itu gua malah aneh. Setahu gua emang matematika tuh ilmu aja. Iya sih. Matematikanya. Kesimpulannya jadi gue ngambil hukum buat hindari matematika, gimana kerjanya enak itu. Tapi ketemu matematika. Ketemu. Berarti lu cukup bodoh ya dalam perhitungan. Oke. Berarti lu mulai sadar di semester 5. Mulai sadar di semester 5. Nah, setahu gue juga, kalau nggak salah jurusan hukum itu ada 3 bagian ya, atau mungkin banyak, tapi yang gue tahu kayaknya 3. Pidana, perdata, dan hukum tata negara. Atau ada lagi tuh? Oh baik, Bu. Kalau itu gimana nanti prodinya, Bu? Nggak prodi dalam hal ini. Kayak misalnya di kampus gua itu hanya ada 2, HBI sama praktisi. Nah, praktisi ini isinya yang Bung bilang tadi kayak pidana, perdata, negara. Justru yang tadi gue sebutin ketiga itu adalah fokus dari jurusan hukumnya itu sendiri ya.
Kalau itunya apa tadi, praktisi hukum dan HBI. Apa ya HBI? HBI itu singkatan dari hukum bisnis internasional. Oke. Lebih ke perdata sih dia. Hukum bisnis. Berarti perdata itu masuknya di HBI. HBI. Kalau apa? Hukum tata negara? Praktisi. Hukum praktisi. Nah, lu? Gue praktisi. Iya. Fokusnya di kajian undang-undang tata negara. Hukum tata negara. Oke. Itu. Nah, apa lu termasuk orang yang aktif nggak sih di dalam kehidupan berkampus? Aktif dalam kehidupan kampus, aktif sih Bung. Pernah ikut BEM juga. Terus aktif mengawal gerakan-gerakan mahasiswa gitu. Ya, gerakan mahasiswa. Iya. Mungkin sebelum berbicara tentang apa kehidupan kampus lu yang mungkin begitu aktif, dari lu maba, coba pengalaman dari lu maba itu ada nggak sih model-model kayak semacam pepeloncoan atau mungkin apa sesuatu gap antara junior dan senior? Jelas ada, karena kan kita tahu kan budaya kampus itu identik dengan senioritas gitu. Gue inget waktu itu satu ketika pas gue jadi maba ada tiba-tiba itu di angkatan gue senior main. Enggak, maksudnya main gimana? Main tuh dalam arti kayak kita kan ngumpul-ngumpul nongkrong. Nah, dikumpulin. Okay. Nah, itu kan tiba-tiba dia ceramah, buka mimbar di situ kan. Kau betul nggak? Iya. Ritual yang sangat membosankan itu. Oke, lanjut. Iya, di situ dia bangun narasi yang pada intinya mengharuskan kita untuk ikut inaugurasi. Apa itu inaugurasi? Justru itu kan pada saat itu gue maba, bahasanya berat. Gue pikir wah ini kali kayak seminar gitu kan apa. Anak-anak juga kan angkatan gue iya aja gitu kan. Oh iya bang, boleh bang, iya bang. Nah tiba-tiba pas hari H kita suruh, sebelumnya tuh ada juga suruh bawa beras, kita kan jadi agak rancu itu ya. Begitu kita dibawa di puncak, nyampe di situ barulah kita maknai inaugurasi itu adalah peloncoan. Oh, mungkin kalau di gua LDK atau LDK ada lagi? LDK ada lagi. Nah, inaugurasi ini lingkup fakultas atau jurusan? Jurusan aja. Inaugurasi berarti itu semester berapa itu? Maba ya, semester 1 ya. Emang itu program dari himpunan atau memang di berbagai jurusan melaksanakan inaugurasi di kampus lu? Kalau itu sih inisiasi senior aja. Budaya kampus lah, lebih ke budaya kampusnya. Nggak ada dari fakultas. Tapi diketahui kampus? Diketahui. Dan boleh dijalankan? Boleh dijalankan. Kampus lu di mana, Pak? Sanggul. Sanggul. Masuk ke Halo, Sanggulian. Sanggul holik. Itulah enak kan kita. Banyak sih temen gua di Sanggul ya. Maksudnya organisasinya juga boleh tuh hidup ya, karena mungkin kampusnya juga ada jurusan hukumnya. Ya itu. Hidup dan juga dinamika kampusnya tuh luar biasa. Apalagi di sana apa student government komplit ya? Komplit. Presma ada gitu ya? Ada Presma. Enak kayak di kampus. Nah, lu termasuk orang yang kuliah pulang. Kalau aktif ya, kata aktif itu kan universal ya. Universal. Orang kuliah pulang juga bisa dikatakan aktif. Tapi kan belum tentu, tapi dia belum tentu aktif di dalam kampus, bisa aja aktif juga. Nah, lu ini salah satu mahasiswa yang aktif dalam apa dunia internal kampus, atau justru lu aktif juga di luar dari kampus? Oke. Kalau itu sih pengalaman ya, apa yang gua alami ya. Waktu dari semester 1 sampai semester 4 lah, gua aktif di internal kampus aja, Bu. Kayak BEM apa sih? BEM, masuk ke pengurusan? Pernah masuk ke pengurusan? Iya. BEM, oh fakultas, BEM fakultas. Oke. Tapi lo aktif juga di luar, dalam kegiatan-kegiatan di luar? Nah itu dia, yang berhubungan dengan sosial atau apalah. Nah, semenjak gua habis periode di BEM,
gue nggak lanjut lagi di skala BEM universitas. Tapi Nah gue potong, pas lu masuk di BEM itu semester berapa? dari semester 1 sampai 4 lah. Itu udah boleh? Ya, Udah boleh aktif di BEM? gue aktif Bantu-bantu semester di 2. BEM? Oh, semester 1 biasalah LDK-nya dulu gitu-gitu. Kalau di gue malah belum boleh tuh. Semester 2 belum jatahnya. Cuman baru ngeliat-liat itu doang. Justru udah aktif ya dari semester 2. Nah, tadi untuk di luar aktif juga nggak? Dalam entah itu dalam kegiatan sosial atau apa? Ya aktif sih karena ikut organisasi eksternal kampus. Oh, ada organisasi eksternal yang lu ikutin juga? Ada. Apa tuh ciri-ciri? Ya selama banteng-banteng masih berdarah merah. Tidak tebung-tebung. PDIP. Kan logonya banteng. Iya, enggak lah, beda lah. Bukan beda. Iya, beda. Kita enggak di situ. Tuh. Nah, itu lu mulai mengenal dunia organisasi baik di dalam internal maupun di dalam eksternal. Itu lu mengenal itu dari perkara lu otodidak gitu kan, memperhatikan lingkungan lu, peka terhadap lingkungan, atau memang lu ada yang mengajak? Ada yang mengajak. Ada yang mengajak. Berarti lu tipe mahasiswa yang mobilisasi ya, dimobilisasi baru lu berpartisipasi. Betul. Buat itu kayaknya gitu. Diajak sama Waktu itu sama senior gua, angkatan 2015 lah. senior yang ngumpulin itu pas inaugurasi. Enggak ada dia. Oh, malah nggak ada. Malah enggak ada. Nah, pada saat lu diajak untuk aktif di dalam internal kampus maupun di luar organisasi di luar kampus, lu sempat terpikirkan nggak? Maksudnya lu sempat mikir nggak ini organisasi apa sih ini? Gitu. Atau lu tiba-tiba karena diajak, karena nggak enak sama sinar, akhirnya lu ikut aja lah dulu nyari tahu bagaimana? Ya gua mikir dulu awalnya. Organisasi apa sih ini gitu kan. Nah, setelah gua dalami, gua berkecimpung di situ, oh ternyata orientasinya jelas. Apa tuh orientasinya? Orientasinya kerakyatan. Kerakyatan. Ya, Itu untuk yang eksternal. Ya gitu Bu. Kalau nggak jelas gua juga ngeri lah. Nah, untuk yang di internalnya, Untuk yang dia nyari tahu sendiri atau ada juga yang ngasih tahu, atau lu justru dikumpulin dulu, diajarin? Kalau dulu gua kan dikumpulin, dijelasin dulu tentang kehidupan kampus, peran dan fungsi mahasiswa, barulah kita main-main gitu. Oh iya, diajarin. Kalau yang dari Diajarin. internal BEM itu nggak diajarin. Baru lu Pak gabung. Kalau di kampus, lu termasuk orang yang suka nongkrong berarti? Nongkrong. Sama jurusan lu atau semua jurusan? Tergantung Bung, kalau gua. Jadi kalau kita tahu ya, namanya pergaulan di kampus itu kan kadang tiap fakultas tersekte-sekte gitu ya, bisa-bisa. Ya kalau misal anak mana psikologi ngajak nongkrong, ya gua nongkrong sama psikologi kayak gitu lah. Jadi tergantung panggilan. Iya, tergantung panggilan. Callingan. Kalau enggak ya gua di base gua lah, anak-anak hukum gitu kan. Gitu sih paling. Nah, ngomongin kehidupan kampus dan ngomongin soal base tuh tadi, base. Kalau dulu gua di kampus itu jurusan gua itu punya tempat nongkrong khusus buat jurusan gua. Itu ada di pojok kampus dekat ruang pamer. Nah, kalau lu sendiri Ada dong. dan biasa keluar kelas ngumpul di situ nggak? Iya. Langsung ngumpul atau dikumpulin? Langsung Ngumpul. Karena kalau kita kan tempatnya emang di kantin. Oh, justru Logistik di lah. kantin ya? Iya, kan dekat tempat makan gitu kan. Jadi ya lapar. Tapi bukan di kantin ya kan? Di pinggir-pinggir kantin gitu kan? Di kantinnya. Oh, malah nongkrong di meja kantin ya? Kayak gitu, di depan Sari Alam lah. Kawan-kawan Unggul pasti tahu itu Sari Alam. Karena emang tempat langganan Bung, makanan, dia jual makanan. Itu emang udah tempatnya kalau kantin itu kalau nggak salah depannya danau ya? Iya, Danau ya, itu danau. Ada ikan nggak itu? hah? Ada ikan nggak? Nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau sekarang nggak tahu. Oke. Iya sih. Tapi itu juga ada ajang ini Bung, danau tuh buat ajang seremonial, misalnya ada ulang tahun ceburin gitu. Masa? Iya.
Fungsinya sih lebih ke situ. Lu termasuk korban juga berarti? Korban. Iya. Serius lu pernah dicemplungin situ? Pernah. Itu kan kotor banget. Makanya kuyup lah. Fungsinya itu. Oke, seru ya? Seru. Gila. Itu dia. Nah, bicara nongkrong. Ada beberapa orang nongkrong itu kan yang suka ngerokok. Ada yang gak ngerokok. Betul. Lu berarti tipikal orang yang ngerokok dong? Ngerokok lah kita. Makanya gua ngerokok. Kalau lu gak ngerokok, gua gak ngerokok. Betul. Pokoknya setiap narasumber sini yang gak ngerokok ya kita gak ngerokok. Iya. Kalau ternyata boleh ngerokok ya udah. Benar. Nah, kampus lu sendiri boleh ngerokok nggak? Ada aturannya, Bang. Artinya enggak. Aturan apa boleh ngerokok? Iya, nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh, tapi ada pembatasan. Di tempat-tempat tertentu boleh. Kayak misalnya kenapa tadi kawan hukum lebih memilih nongkrong di depan Sari Alam itu kawasan yang boleh ngerokok. Busway 1 dan Busway 2 kalau Busway apa tuh busway? Ini apa nama penempatan? Oh, busway namanya. Iya. Busway. Meja-mejanya itu loh. Apa posisi-posisinya itu? Gua membayangkan nih. Kan? Jadi meja itu cuman boleh ditongkrongin sama anak hukum. Dan anak jurusan udah tahu kalau itu adalah meja anak hukum. Iya. Okay. Kayak gitu. Kayak gitu kira-kira. Ngerokok aja tuh. Ngerokok aja. Ada dosen lihat ngerokok aja. Ngerokok aja karena kita ngerokok sama dosen, ngobrol, masa? diskusi. Iya, bener. Tapi gua pernah lihat ada plang larangan rokok. Nah, itu dia. Kalau kita ngerokoknya masih di sebatas kantin busway 1, busway 2 itu boleh, keluar dari situ nggak boleh. Matiin rokok. Karena mungkin dosen juga tahu anak hukum males juga gue capek. Nah, itu kan kita geber juga itu makanya boleh itu. Ada geber-geber juga dulu itu. Wah, sini aturan. Loh, ini hak asasi, Bro. Nah, gitu lah kira-kira. Dan itu dia hukum kenapa kuat karena ada pengecualian. Itu kan terkecuali kan, kecuali di sini gitu kan. Nah, ada sampai tapi ada yang sampai dilarang gitu nggak? Dilarang terus akhirnya menimbulkan perdebatan. Mungkin buat dosen-dosen yang nggak tahu, dosen baru atau gimana? Nggak ada sih. Ada. Sepanjang gua nongkrong nggak ada. Oke. Nah, tadi kan bicara soal nongkrong. Nah, di dalam tongkrongan lu itu ada nggak sih model-model senior-senior yang jahil, yang iseng? Ada sih. Yang justru malah bikin lu ilfil buat nongkrong. Ada sih. Ada. Hal Ada. paling buruk yang senior pernah lakuin ke diri lu? Nyuruh gua terus beli minuman. Pakai duit pribadi? Enggak, patungan. Cuma gua mulu Bung yang disuruh. Jalan kayak gitu. Gua dipanggil Bail kan. Iqbal kecil artinya. Gua kesel kan Bung lama-lama. Ya udah. Gua sisihin tuh waktu itu gua ada 150.000 ceritanya. Gua naruh awalnya gocap, muter 2 kali 3 kali. Nah, dikira udah habis kan, gua ajakin lagi. Yaudah Bang, lagi Bang, ayo Bang, kentang nih. Gua ajakin lagi, muntah. Lah, kok kesurupan? Itu keluar pusaka itu. Lagi narik pusaka dia. Cabe-cabe sama Indomie. Dia mungkin belum minum Sanko itu. Itu yang belum minum minyak kayak. Besoknya nggak nyuruh-nyuruh lagi, Bu. Enggak, kapok. Efek jerah. Senior ya. Malu dong, malu banget. Itu dia. Nah, kalau menurut gue itu enak ya, kalau cuma disuruh jalan. Gue pernah disuruh senior gue. Nih, beli Indomie. Gue kira beli Indomie di warkop sebelah, di samping kampus. Oke Bang, set. Kok hangat? Emang lu di mana? Di warung sebelah? Enggak, beli Indominya di Puncak, buruan. Lu bayangin Indomie di Puncak. Nggak masuk akal juga. Ada yang dekat kenapa harus yang jauh? Kalau sama Indomie lagi. Kacau. Terus kalau lagi ada lagi senior iseng lagi tuh, ngasih 2.000. Panta, cikinya 5, rokoknya 2 bungkus mil, sama minumannya ya. Oke. Dia ngasih 2.000. Mintanya banyak. Ya, banyak caranya. Gue bisa beli semua komponen. Itu sih itu komponen. Tapi ternyata setelah udah cukup begitu tua semester kita ya, mulai ngobrol. Kenapa sih lu Bang dulu begitu? Oh, ternyata maksudnya adalah untuk melatih argumentasi kita gitu. Jadi kalau misalkan menurut itu salah ya lu coba lu lawan gitu. Dengan bahasa yang sopan gitu.
Nah untuk yang kayak beli rokok begitu ya gimana caranya itu bisa kebeli. Nah misalnya ya gue disuruh beli nih tapi duit gue kurang, patungan dong, tambahin gue minta kan anak gue. Kalau gue pengen begitu tuh. Gitu kolektif. Gua bilang ya siap ngobrol santai ya. Kalau lu enak ya ada klarifikasi dari senior lu. Ada, tapi nanti di ketua. Kalau gua yang senior jail itu satu itu tuh nggak ada klarifikasi sampai sekarang. Pokoknya maunya begitu aja. Gila ketemu gua, bang minum lagi yuk. Balik il. Gitu Bung kalau gua. Berarti pemilik juga dong ya. Itu di dalam kampus dulu ini. Dalam kampus cuma snacky lah. Kayak kita ngumpet-ngumpet kayak kita misalnya beli botol teh pucuk. Nah, masukin teh pucuk kan agak saru. Cuma tuh hal lumrah di semua kampus itu. Iyalah. Kampus mau berusaha membuat aturan apapun, kadang mahasiswanya lebih pintar. Nah, itu dia. susah nggak bisa lah. Tapi ada nggak senior lu yang sampai minum kayak gitu? Taruh di botol plastik, dibawa ke kelas. Wah, kalau gua kelas gua nggak sendiri nggak berani Bu. Tapi kalau senior gua nggak tahu dah. Itu sih. Nah, sekarang bicara soal nongkrong lagi nih. Tongkrongan lu itu termasuk tongkrongan yang menjadi motor dalam pergerakan isu-isu kampus atau enggak? Atau justru tongkrongan lu yang asik sama dunia nongkrong di jurusan lain? Gini Bu, di angkatan gue ini kebagi dua. Oh, ada kubu lagi? Iya, ada kubu lagi. Iya, ada yang kubu buat ya having fun aja. Ada kubu yang emang bener-bener fokus gitu loh ke hal-hal gerakan segala macam. Kayak gitu-gitu sih. Nah, lu yang mana? Kalau gue fleksibel sih Bu. Di antara dua kubu itu lebih dominan ke yang bergerak. Cuma gue tetap main sama temen gue yang nggak mau bergerak, tetap mau main. Nggak gue musuhin kan. Tapi berarti ada gap ya, ada gap antara orang yang kritik dengan orang yang mungkin pasti tuh orang yang nggak suka dalam dunia pergerakan kampus, lu justifikasi sebagai mahasiswa mahasiswa apatis. Iya. Di tongkrongan lu pasti akan menganggap bahwasanya dia itu mahasiswa apatis. Nah, tapi apakah pantas gitu kan kita mengeneralisir orang yang tidak ingin ikut di dalam pergerakan kampus lalu kita anggap itu sebagai mahasiswa apatis? Ya, kalau bicara pantas apa enggak sih Bung ya, itu versi gua aja. Iya. Pandangan gua aja. Bisa jadi dia punya kelebihan di satu sisi Bung. Soalnya emang sih mereka apatis ya kalau bicara gerakan dan lain-lain ya kayak enggan gitu. Tapi kalau untuk pendidikan formal akademis, mereka lebih pintar. Iya, karena kan fokusnya ke sana. Kalau kita kan rata-rata yang fokus ke gerakan kepecah nih. Nah, kira-kira gitulah. Jadi gue berusaha menempatkan diri gue kayak gini misalnya Bu. Kenapa gak? Ya gue fleksibel ya. Nggak memihak dasar sini dalam hal ini. Kepentingan juga sih. Misal kalau gue ada tugas atau apa, gue sharingnya sama anak-anak yang apatis nih. Woi, ini ada matkul ini, cara ngerjainnya gimana ya? Kita kerja kelompok yuk, kayak gitu-gitu. Tapi kalau bicara gerakan ya jelas gue kan anak gerakan, woi, aksi ini. Anak-anak tongkrongan base lu ini, base pergerakan lu ini. Iya. Kalau gua berpikir itu nggak bisa juga ya kita justifikasi orang yang nggak mau ikut dalam paham berpikir kita. Itu kan artinya kita memaksakan mereka. Memaksakan kehendak kan. Untuk ikut kita gitu kan. Nggak bisa juga ya kita anggap itu sebagai apatis gitu, karena kita nggak tahu juga, mungkin dia di luar punya aktivitas yang lain, entah dia kerja atau entah dia aktif di organisasi kemasyarakatan yang lain, kan kita nggak tahu. Itu benar. Tapi memang perlu, yang penting adalah kita tetap membangun kesadaran dia.